Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang seputar corona yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Pertama-tama kita akan melihat latar belakang corona di Indonesia dan seluruh dunia. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan dapat diinaktifkan oleh disinfektan. Patogenesis dan patofisiologi kebanyakan coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Secara umum, alur coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi droplet, protofases, dan oral. Infeksi coronavirus biasanya sering terjadi pada musim dingin dan semi karena faktor iklim dan perpindahan populasi yang cenderung banyak. Selain itu, karakteristik coronavirus lebih menyukai suhu dingin dan kelembapan tidak terlalu tinggi. Pneumonia coronavirus dapat terjadi pada pasien imunokompromis dan populasi normal, bergantung paparan jumlah virus. Jika terpapar virus dalam jumlah besar dalam satu waktu, dapat menimbulkan penyakit walaupun sistem imun tubuh berfungsi normal. Dalam kasus COVID-19, imunitas yang baik dalam tubuh sangat diperlukan. Permasalahan dalam melawan virus corona adalah tubuh kita belum mempunyai sistem imun adaptif. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, patogen ini akan overdrive dan meningkatkan peradangan, terutama di paru-paru, sehingga menyebabkan terjadinya pneumonia. Dampak sosial yang terjadi akibat adanya pandemi ini yaitu adanya lockdown di beberapa negara. Untuk Indonesia, ada PSBB dan physical distancing, work from home, study from home, dan play from home, melarang kegiatan publik, dan adanya hukuman atau denda bagi yang tidak patuh. Selain itu pula, ada persebaran yang terjadi di sini. Pemerintah akan membuat aplikasi tentang perkembangan kasus COVID-19. Teknologi ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui dan memprediksi siapa saja yang berkontak dengan pasien positif COVID-19. Nantinya sistem ini akan terhubung hingga ke tingkat bawah atau puskesmas. Menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra menyebutkan bahwa rencana ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19, yaitu dengan cara memperbanyak layanan PCR untuk pengambilan swab liur. Dari sana nanti akan ada data pola penyebaran. Kepala BNPB juga menegaskan bahwa upaya menghadapi COVID-19 hanya bisa dilakukan jika semua bekerja sama dan disiplin mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Pemanasan global memicu munculnya virus-virus baru, termasuk COVID-19. Virus-virus itu masuk ke tubuh manusia dalam rangka rebutan ruang hidup dalam seleksi alamiah. COVID-19 menyerang seluruh dunia dan menjadi pandemi yang mencemaskan di era modern ini. Respon alamiah makhluk hidup atas perubahan suhu itu adalah adaptasi melalui mutasi gen. Menurut hasil analisis Sajadi et al. Serta Araujo dan Naimi juga menunjukkan sebaran kasus COVID-19 pada saat outbreak gelombang pertama berada pada zona iklim yang sama, yaitu pada posisi lintang tinggi wilayah subtropis. Mereka menunjukkan bahwa COVID-19 mempunyai penyebaran yang optimum pada suhu yang sangat rendah. Artinya, semakin tinggi temperatur, maka kemungkinan adanya kasus COVID-19 harian akan semakin rendah. Kemudian, upaya penanganan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan pihak setempat? Seperti ujian lainnya, saatnya segenap anak bangsa, tanpa memandang jenis kelamin, golongan, suku, profesi, agama, dan yang lainnya, menepikan perbedaan dan bergandengan tangan, saling mendukung dan saling menguatkan. COVID-19 telah memukul banyak sendi masyarakat. Banyak juga masyarakat yang membutuhkan pertolongan meskipun pertolongan itu sangat remeh sekalipun. Seperti membantu memberikan kebutuhan pokok bagi mereka yang terdampak pandemi ini. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Seperti yang kita ketahui, jaga jarak dan membiasakan bergaya hidup higienis.
atau bersih. Ini adalah saat yang tepat untuk menyiapkan kebutuhan pokok untuk beberapa hari ke depan. Tetapi ada baiknya kita jangan menimbun barang-barang atau kebutuhan pokok, karena apabila kita membeli yang tidak diperlukan, maka warga yang lain akan kesulitan untuk mendapat barang atau kebutuhan pokok tersebut. Dengan kata lain, kita harus berbagi dan tahu diri. Pandemi virus corona memberikan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Emisi gas buang kendaraan bermotor dan asap industri turun secara drastis. Dampak lain virus corona terhadap lingkungan antara lain munculnya beberapa binatang karena ketidakhadiran manusia, saluran air mengalir jernih, tapi mirisnya sampah plastik makin meningkat. Recently, researchers have found that COVID-19 can survive on several surfaces. The longest uses stainless steels and plastic up to 9 days. But not to worry because there are some ingredients that can kill it. 1. Soap and water. Soap will destroy the lipids on COVID-19 and water will lift the virus from the surface. 2. Bleach. Bleach contains sodium hypochlorite, which works by destroying proteins and what is known as the ribonucleic acid virus. 3. Surface wipes. Surface wipe containing benzalkonium chloride will destroy fat cells and pathogens in the virus. 4. Surgical spirits. Surgical spirits containing ethanol which will kill in less than 30 seconds. 5. Hand sanitizer. Hand sanitizer contains 70% alcohol is also effective. The reason that soap is the very strongest agent against viruses such as COVID-19 is because soap has amphiphils that will compete with the lipids that are owned by the virus. Soap also breaks down viruses by separating fungal proteins, lipids, and RNA. All types of soap, from liquid stem to foam, can kill viruses, of course, with the correct washing techniques. Whereas alcohol used for disinfectant contains ethyl alcohol or ethanol. Isopropanol or benzalkonium chloride must be up to 70% to be effective. Alcohol like a hand sanitizer is very effective when there is no soap and water around. Repeated use of alcohol will not reduce the performance of alcohol in cleaning. However, continued use of alcohol will irritate the skin. Selain itu pula, apa himbauan kepada masyarakat mengenai pendapat orang dan berbagai sumber? Pandemi virus corona memang belum ditemukan obat dan vaksinnya. Oleh karena itu, hanya pola hidup sehat yang bisa memutus rantai ini. Beberapa anjuran agar kita mempraktikkan cara hidup sehat antara lain, makan makanan yang sehat dan bernutrisi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, batasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman manis, jangan merokok karena merokok memperparah kondisi tubuh bila terpapar COVID-19, berolahraga, dan jaga kesehatan mental. Selain itu, sesuai himbauan Presiden Joko Widodo, masyarakat diminta melakukan social distancing untuk mencegah penularan virus corona. Kegiatan yang biasa dilakukan di luar, seperti bekerja, belajar, dan beribadah, bisa dilaksanakan di dalam rumah. Menurut narasumber yaitu Kak Tanto selaku pendeta pembantu, yang dapat dilakukan gereja dalam masa pandemi ini adalah mengimbau para umat dirumahkan, dalam artian berdoa di rumah dengan cara melihat streaming. Untuk para orang tua yang gaptek, dapat mengambil hard disk di gereja setiap hari Sabtu. Menurut narasumber tentang berdoa di rumah yaitu sangat memprihatinkan. Yang biasanya selalu berkumpul bernyanyi bersama sekarang ada halangan. Namun, hendaklah kita tetap bersyukur karena masih diberi kemudahan dan terhindar dari penyakit. Ada beberapa bantuan yang diberikan gereja untuk para masyarakat yang kekurangan, yaitu setiap hari Kamis dan Sabtu mereka akan membagikan paket nasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Lalu, setiap 2 minggu sekali mereka akan memberikan sembako seperti beras, gula, teh, dan lain-lain. Harapan narasumber ke depan dengan adanya pandemi ini adalah orang-orang menjadi sadar bahwa kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi. Lalu yang biasanya tidak ke gereja karena suatu alasan, sekarang dapat pergi ke gereja dalam artian menggunakan bantuan jet-jet. Dan dengan hal ini diharapkan orang-orang menjadi sadar akan pentingnya ke gereja. Itulah pembahasan mengenai COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa.